BRMS ini adalah saham volatile ya. Ini untuk trading saja. Teman-teman bisa perhatikan hari ini mungkin ada yang sudah trading dan sudah cuan. Hai, easy to invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Nah, teman-teman, kita akan membahas dari yang pertama yaitu dari IHSG terlebih dahulu. Ya, untuk kali ini IHSG ini naik sebesar 0,43% ya di perdagangan. Di sesi 2 ini melanjutkan penguatannya. Nah, sedangkan dari bursa Asia lainnya juga bergerak mix ya teman-teman ya. Dan juga nih ada berita dari global sendiri yaitu dari The Fed yang memang akan menggelar meeting ya pada minggu ini di hari Kamis ini, Kamis mendatang ya, karena memang kita tahu bersama bahwa inflasi di Amerika ini sudah tinggi dan ini akan menyebabkan The Fed ini menaikkan suku bunga cepat dan juga bisa beberapa kali lipatnya. Nah, ini kemungkinan di hari Kamis ini ada potensi kenaikan sebesar 25 BPS juga ya, yang memang menjadi sudah diprediksi nih oleh para market ya. Di market sendiri sudah diprediksi bahwasanya The Fed akan menaikkan sebanyak 5-7 kali lipat. Dan juga dari Indonesia sendiri juga ada rapat dari Gubernur BI juga ya, yaitu 7 Days Report di sini juga nanti akan diadakan sendiri. Nah, ini juga Indonesia akan mencoba yaitu menaikkan mungkin ya, karena memang kita tunggu saja beritanya seperti apa dari Indonesia sendiri juga. Nah, kita di sini lihat dulu nih untuk IHSG gimana pergerakannya secara teknikal hari ini. Nah, IHSG hari ini bergerak menguat ya. Ini mix sebenarnya teman-teman ya. Dilihat dari candlenya di sini. Candlenya ini tidak terlalu cukup oke lah sebenarnya ya, karena memang naiknya begitu tipis juga dan ini kecenderungan masih bisa menguji area support. Nah, untuk support dari IHSG sendiri ada di mana? Support dari IHSG sendiri itu ada di 6.927 ya. Ini teman-teman bisa dilihat di sini. Ini sebagai area support dari IHSG sendiri. Nah, ketika dia memang masih bertahan di area support di 6.927 ini masih cukup oke saja. Dan kita lihat di sini sebenarnya dari IHSG ini secara jangka pendek ya, ini secara jangka pendek dia itu masih dalam area sideways. Nah, dalam area sideways ini yang memang apakah IHSG nanti akan bisa menguji area di psikologis 7.000 atau tidak. Nah, kita lihat saja karena memang begitu banyak tekanan ya secara dari global juga yang memang membuat beberapa sentimen negatif juga seperti Ukraina sama Rusia. Kemudian juga di sini akan adanya kenaikan suku bunga ya atau tapering ini yang memang akan segera dimulai. Nah, ini akan menjadi kekhawatiran juga nih secara global maupun secara di domestik ya di dalam negeri sendiri. Nah, teman-teman bisa catat di sini untuk support dari IHSG di 6.927 dan untuk resistennya ada di 6.996. Nah, ini untuk resisten menguji area psikologi di 7.000 aja. Nah, untuk hari ini asing ini masih ada di akumulasi ya atau masih net buy di beberapa saham seperti BBCA, BRI, kemudian Telkom, BBNI, ASII, BRMS. Nah, ini masih asing juga masih mengumpulkan. Tentu saja sebenarnya asing ini masih wait and see. Nah, wait and see dari apa? Yaitu dari hasil meeting The Fed yang memang akan dilaksanakan nanti. Jadi gerakannya ini tidak terlalu banyak ya, meskipun memang hari ini masih ada net buy yang cukup tinggi juga ya, terutama dari saham-saham big caps. Nah, ini dari asing sendiri. Nah, kemudian kita akan menganalisis dari yang pertama nih, yaitu dari saham BBRI yang memang hari ini asing juga masih suka dan bagaimana nih pergerakannya. Nah, bagi teman-teman yang memang suka untuk koleksi jangka panjang, nah ini BBRI adalah salah satunya. Perusahaannya memang punya fundamental yang cukup bagus dan ini cukup menarik untuk dikoleksi
terutama bagi para investor untuk jangka panjang. Nah, kita tahu sendiri BRI ini sudah mengalami penurunan juga ya, dan hari ini 2 hari ini atau 1 hari ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar 2,7%. Tutupan closingannya ada di 4.520. Ini menjadi cukup menarik ya. Karena apa? Karena memang BBRI ini akan mencoba menguji area untuk di 4.550 sebagai area breakout-nya atau buy if breakout-nya. Nah, di 4.550 ini sebagai area breakout-nya. Nah, bagi teman-teman yang belum punya, ini boleh diperhatikan nih untuk Bank BBRI. Bank BBRI ini sudah keluar atau menguji area Bollinger Band tengahnya. Ini cukup bagus ya, karena apa? Karena tren ini mencoba untuk ke uptrend kembali atau menuju ke area uptrendnya, yaitu di area sini ya. Di area 455 ini jika memang dia keluar dari sini ya, ini masih cukup oke juga nih untuk diperhatikan untuk jangka pendek. Ataupun untuk jangka panjang ini ya boleh-boleh saja nih untuk BBRI-nya. Nah, teman-teman kalau ingin coba untuk mengkoleksi, ini boleh saja ya untuk buy on area support atau dekat dengan area support ada di 4490 ini sebagai area supportannya. Dengan target area atau dengan target potensialnya untuk BBRI sendiri ada di mana, yaitu ada di 4720-an. Ya, ini sebagai area target untuk terdekatnya. Silakan dicatat. Dan untuk secara target fundamental sendiri, BBRI ini masih layak ya untuk dicermati untuk jangka panjang juga dengan target areanya di angka 5.000-an ya. Ini untuk target dari BBRI sendiri. Nah, silakan dicatat untuk pergerakan dari BBRI sendiri seperti ini ya. Kalau memang esok ada kenaikan, asing juga masih mengkoleksi, ini masih cukup oke juga dan layak untuk dicermati perdagangan berikutnya. Nah, kita lihat di sini untuk transaksi asing hari ini kita lihat ya. Untuk BBRI hari ini di net buy sebesar 383 miliar ya. Ini cukup tinggi juga teman-teman ya. Jadi silakan untuk dikoleksi juga nih untuk target jangka panjangnya, boleh-boleh saja. Dan untuk broker summary-nya di sini ada AK, CS, DX, JP. Nah, di sini kita lihat ada AK, kemudian ada CS juga, ada DX juga. Ini masih mengakumulasi dengan status BBRI masih diakumulasi juga. Nah, ini untuk transaksi dari BBRI. Silakan bagi teman-teman kalau memang mau masuk ya boleh-boleh saja nih di dekat dengan area support yang ada di sini ya, di dekat 4490. Ini masih cukup menarik. Nah, untuk saham berikutnya ada big bank lagi, yaitu ada saham bank BBNI. Ya, BBNI juga sama hari ini naik sebesar 1,9% ya. Ini tutupan closingannya ada di area 8.100. Ini cukup oke. Karena apa? Karena BBRI ini selama dia masih masih uptrend untuk jangka pendek, di sini ada swingnya dan belum membentuk adanya swing low-nya ya, atau memang belum membentuk untuk penurunannya. Nah, ini masih cukup oke karena BBNI juga di sini telah keluar dari Bollinger Band tengahnya di sini dan dia masih bisa melanjutkan penguatannya. Memang di sini ada profit taking sebagiannya dari para investor karena memang high-nya sebenarnya di 8.200 namun terkoreksi ya di sesi-sesi kedua ya, di sini mengalami penurunan. Tapi tidak masalah jika memang teman-teman ingin melakukan untuk trading untuk jangka pendek ya, ini saran saya sih mending untuk investasi ya, untuk jangka panjangnya ini boleh-boleh juga nih untuk BBNI karena memang fundamental ini masih cukup oke dan layak untuk diinvestasi untuk jangka panjang juga. Nah, untuk BBNI sendiri kita lihat di sini untuk supportnya ada di mana? Support sendiri dari BBNI di 7.925 sampai di angka psikologi 8.000. Ini sebagai area support dari BBNI sendiri. Nah, untuk target price-nya ada di mana? Untuk target price dari BBNI sendiri ada di 8.375 ya, ini sebagai area target price. Tentu saja ketika target price di sini dia harus bisa melewati resisten pertamanya, yaitu ada di 8.125. Nah, secara volume juga di sini masih cukup oke ya, di sini mengalami kenaikan dan 2 hari ini mengalami volume kenaikan.
Dan secara stokastik maupun RSI-nya di sini ini mendekati area jenuh belinya tentu saja ya. Di sini teman-teman kalau memang ingin mencoba untuk mengkoleksi BBNI, tunggu saja dekat dengan area support. Tunggu dia membentuk namanya swing low-nya terlebih dahulu ya. Swing low itu dia turun ke bawah dan tidak menembus di area support yang di 7925 ini sampai di 8000. Ini masih cukup menarik juga nih untuk dicermati ya. Ini untuk Bollinger Band BBNI juga di sini dia adanya tanda-tanda untuk keluar ya dari sini, dan ini di bawah juga dan di atas ini melebar. Nah, ini boleh diperhatikan nih untuk BBNI-nya sendiri. Nah, kita lihat di sini untuk BBNI dari asing sendiri bagaimana hari ini di net buy sebesar 190 miliar. Dan dalam 2 hari ini masih dikoleksi. Meskipun di hari sebelumnya atau di tanggal 10 ini ada net sell, namun tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu signifikan, yaitu hanya sebesar 21 saja. Dan kita lihat nih, BBNI masih dikoleksi dari tanggal berapa? Teman-teman bisa lihat di sini. Dari tanggal 20 Januari sampai saat ini ya, ini masih dikoleksi oleh asing. Meskipun ada net sell di tanggal 21, kemudian ada net sell di tanggal 10 Maret juga di sini, ini tidak terlalu signifikan. Nah, ini secara asing masih mengkoleksi, kita juga boleh nih untuk mengkoleksinya. Nah, untuk broker summary-nya hari ini ada DX, AK, ZP, dengan kesimpulan di sini masih diakumulasi. Nah, terutama teman-teman bisa lihat di sini ada dari ZP-nya juga. Kemudian dari BK-nya juga ini masih mengakumulasi dan beberapa lainnya ya. Meskipun ada seller di sini, namun tidak terlalu tinggi juga. Nah, ini silakan untuk BBNI-nya, untuk strateginya boleh buy on area support ya, dekat dengan area support di sini. Kalau besok mengalami kenaikan langsung bagaimana? Ya boleh-boleh saja teman-teman untuk mengkoleksi, tapi tidak terlalu banyak terlebih dahulu. Nah, ketika nanti ada ketika nanti ada koreksian, nah teman-teman bisa masuk kembali. Nah, ini untuk BBNI, silakan dicatat support dan resistennya. Nah, kemudian saham berikutnya ada saham Telkom. Ya, Telkom hari ini meskipun mengalami penurunan sebesar 0,2%, ini masih layak dicermati teman-teman ya. Untuk Telkom sendiri hari ini minus 0,2%, tutupan closingannya ada di 4.580 ya. Ini kita lihat di sini volume juga cukup tinggi ya. Di sini teman-teman bisa lihat. Dan untuk transaksi asing juga nanti kita akan bahas. Nah, kita bahas dulu di sini. Untuk supportnya ada di mana? Support dari Telkom sendiri ada di 4.550 ya. Ini sebagai area support untuk saham Telkomnya. Dan untuk area resistennya ada di mana? Untuk area resistennya ada di 4.650 dengan area targetnya ini ada di 4.800-an ya. Ini sebagai area potensial untuk Telkom sendiri. Nah, secara fundamental untuk Telkom sendiri ada di target price-nya. Beberapa analis dari sekuritas juga merekomendasikan yaitu target fundamentalnya ada di 5.500-an. Ini sebagai area untuk target potensial untuk Telkom sendiri. Nah, kita tahu di sini Telkom sendiri secara sektor dari telekomunikasi ini masih cukup oke dan masih cukup menjanjikan juga ya, teman-teman ya. Silakan dicermati. Dan secara stokastik di sini yaitu Golden Cross, teman-teman bisa dilihat di sini ada panah hijau di sini, dia menandakan akan adanya crossing dari RSI dan stokastiknya di sini. Dia menandakan untuk Golden Cross dan ini boleh dicermati nih untuk perdagangan berikutnya ya. Ini untuk Telkom sendiri. Kalau teman-teman suka untuk investasi jangka panjang, Telkom juga boleh menjadi salah satu watchlist atau salah satu pilihan di portofolio teman-teman sendiri untuk investasi jangka panjangnya ya. Selain ada banking juga kemudian ada sektor dari telekomunikasi juga, salah satunya yaitu Telkom ya. Dan untuk transaksi asing bagaimana hari ini kita lihat. Ya, hari ini masih di net buy oleh asing sebesar 233 miliar. Ini masih sangat cakep ya, masih sangat bagus untuk Telkomnya dan boleh dicermati. Nah, hari ini koreksinya koreksi wajar saja.
Dan untuk broker summary-nya hari ini ada AK, CS, RX, BB, ZP ya. Kemudian ada BQ juga, ini beberapa broker masih mengkoleksinya juga. Dan kita lihat di sini secara AK memang ada buangan ya, tapi di sini juga ada buying-nya juga. Dan untuk CS, RX di sini mengakumulasi ya. Dilihat di sini ada BB juga mengakumulasi, kemudian ada ZP, BQ ada buangan ya di sini juga. Tapi di sini secara garis besar untuk broker summary-nya masih mengakumulasi. Nah, ini untuk Telkom sendiri, silakan dicatat ketika teman-teman ingin mencoba masuk ya, dekat dengan area support ada di 4.550, ini boleh nih untuk Telkomnya ya, watchlist untuk esok hari. Dan untuk Telkom ini boleh untuk investasi jangka panjang juga ya. Nah, ini untuk Telkomnya sendiri. Nah, secara uptrend juga di sini, secara garis besar di sini dia masih uptrend ya untuk Telkomnya. Nah, ini untuk Telkom. Selanjutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham MTEK. Ya, kita lihat MTEK hari ini mengalami penguatan sebesar 2,3% ya. MTEK ini sudah naik 3 hari berturut-turut dan dia masih melanjutkan kenaikan di hari ini juga. Dan untuk teman-teman boleh perhatikan untuk MTEK-nya. Hari ini MTEK mantul ya, sebenarnya ada turun ya di level area 2120-an, yaitu ada di garis MA 200-nya. Nah, garis MA 200 ini adalah salah satu menjadi support kuat untuk MTEK sendiri ya, karena memang ketika di MA 200 psikologinya ini adalah sebagai psikologi untuk support kuat juga. Nah, silakan diperhatikan teman-teman. Untuk MTEK sendiri supportnya ada di 2120 ya. Kita ambil saja dari garis MA20-nya, garis MA 200 yang ada di sini bisa dilihat, dan ini untuk supportnya. Dan untuk potensial untuk targetnya ada di mana? MTEK sendiri kita targetkan ada di 2450. Ini sebagai area target potensi untuk mid ya, untuk mid term atau untuk jangka menengah ya. Ini untuk MTEK-nya. Dengan catatan dia harus breakout terlebih dahulu, yaitu ada di 2230 dan sampai di 2340-nya. Ini sebagai area resisten pendek ya. Resisten pendek untuk MTEK sendiri ada di 2340 dan untuk resisten keduanya ada di 2450. Nah, ini sebagai area potensial untuk MTEK sendiri. Silakan dicatat. Kalau teman-teman memang belum punya hari ini, ya misalkan hari ini telat, ini boleh teman-teman mencicil saja, ya, mencicil belinya. Jangan terlalu banyak porsinya untuk di MTEK sendiri, karena memang dia sudah naik tinggi juga dan belum ada koreksian. Nah, nanti kalau ada koreksian, ya teman-teman boleh bisa ambil juga. Tapi porsinya tidak banyak nih untuk dari MTEK sendiri. Silakan tentukan untuk strateginya untuk MTEK sendiri, buy ya, mencicil untuk spekulatif buy boleh saja. Dan untuk nanti ada correction di 2120-an di area sini, teman-teman bisa nambah kembali ya. Tentu saja harus dibarengi dengan money management. Tidak boleh terlalu banyak juga ya untuk porsi di saham teknologi atau di MTEK sendiri. Nah, ini untuk MTEK-nya sendiri. Secara volume di sini masih cukup tinggi juga ya. Hari ini mengalami kenaikan dan kemarin sebenarnya ini ada golden cross dan hari ini masih melanjutkan penguatannya untuk MTEK sendiri. Jadi silakan teman-teman dicermati untuk MTEK. Nah, kita lihat untuk asing bagaimana hari ini. Ya, hari ini MTEK masih di net buy oleh asing sebesar 58 ya. Di sini masih cukup oke juga. Asing masih mengkoleksi dari tanggal 17 Februari ini masih cukup oke nih untuk dikoleksi untuk dari asing sendiri, karena memang ini masih cukup suka nih untuk MTEK-nya dari asing. Nah, untuk broker summary-nya hari ini ada CS, AK, DX, RX, dan di sini ada akumulasi dari CS ya. Di sini bisa teman-teman lihat. Dan untuk DX juga ini masih ada akumulasi ya. Namun
teman-teman perhatikan juga dari RX juga ini masih ada juga ya. Ini CS ini adalah beberapa dari asing juga. Nah, ini layak nih untuk dicermati untuk perdagangan hari berikutnya. Kalau teman-teman sudah punya bagaimana? Kalau sudah punya ya boleh hold saja dulu ya untuk MTEK-nya dengan targetnya ya ada di 2340-nya. Silakan dicermati. Tapi ya sekali lagi kalau MTEK tidak bertahan di area sini ya, di area MA 200-nya ini hati-hati. Hati-hati kenapa? Karena apa? Nanti akan turun atau akan menuju area di 2000-an, psikologi 2030-an di area sini. Kalau dia tidak bertahan di area MA 200-nya di area sini. Nah, jadi tetap waspada dan disclaimer on ya untuk MTEK-nya. Silakan dicermati. Nah, ini adalah analisis untuk saham MTEK. Berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya nih, yaitu ada saham BRMS. Ya, kita lihat untuk BRMS hari ini. BRMS ini adalah saham volatile ya. Ini untuk trading saja. Teman-teman bisa perhatikan hari ini mungkin ada yang sudah trading dan sudah cuan ya, selamat. Dan BRMS bagaimana nih pergerakan hari ini? Naik sebesar tutupannya di 12,4% ya. Closingannya ada di 181, ini masih cukup oke dan masih layak nih untuk dicermati. Ini masih ada penguatan untuk di esok hari ini, semoga ya. Dan untuk target price-nya atau supportnya ada di mana? Kita ambil support untuk BRMS sendiri ada di mana? Yaitu ada di 171. Ini sebagai area support untuk BRMS sendiri ya. Untuk area target price-nya ada di mana? Untuk area target price dari BRMS sendiri ada di angka 200 atau di potensial resistennya di 198 sampai di 200-an ini untuk BRMS-nya sendiri ya. Dengan harapan kalau memang esok ada melanjutkan kenaikan, ini masih bisa menguji di area resisten di 200-an ya. Kalau ditembus bagaimana? Kalau ditembus ya cukup oke juga, jadi bisa melanjutkan rally-nya atau kenaikannya. Namun disclaimer on teman-teman ya, karena memang ini saham untuk trading saja dan saham yang volatile. Jadi tetap manage ekspektasi. Jangan sampai teman-teman ketika sudah beli misalkan di pucuk tapi dia melanjutkan penurunan ya, atau dia gagal untuk bertahan. Nah, teman-teman wajib juga harus berani siap cut loss juga kalau memang untuk trading. Nah, secara volume juga di sini masih cukup oke ya. Di sini dua kali lipat ya hari ini transaksinya dari volume rata-rata. Dan stokastik menariknya di sini masih ada golden cross ya. Ini masih ada tanda-tanda untuk melanjutkan penguatannya. Tentu saja hanya untuk trading buy saja ya. Ini untuk perdagangan esok hari. Silakan dicatat, supportnya ada di 171 dan untuk area potensi resistennya ada di 200. Nah, ini untuk BRMS. Kita lihat untuk perdagangan asing hari ini bagaimana? Ya, asing hari ini mencatatkan net buy sebesar 78,9. Ini cukup tinggi juga ya dari rata-rata transaksi asing pada umumnya untuk BRMS sendiri. Nah, untuk broker summary-nya di sini ada MG, ZP, YP, CS, BK ya. Secara MG di sini masih mengkoleksi atau masih mengakumulasi, tapi dilihat di sini ada buangan ya. Ada distribusi dari IF atau dari Samuel Sekuritas di sini. Jadi, teman-teman untuk BRMS sendiri hanya untuk trading buy saja kesimpulannya, bukan untuk investasi untuk jangka panjang. Jadi silakan dicermati untuk perdagangan berikutnya. Disclaimer on sekali lagi teman-teman ya. Berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya yaitu ada saham BBYB. Ya, BBYB hari ini juga ini mengalami penurunan ya, tapi koreksi wajar atau koreksi normal yaitu sebesar 0,9%. Tutupan closingannya ada di 2140. Nah, bagaimana untuk teknikalnya nih? Kita lihat BBYB tidak bertahan atau tidak mampu menembus area Bollinger Band tengahnya ya. Ini masih struggle pergerakannya, cukup struggle ya. Sebenarnya 2 hari mengalami kenaikan, ini cukup oke, namun hari ini gagal untuk melanjutkan penguatannya. Nah, ini untuk BBYB sendiri teman-teman boleh dicermati. Hari ini koreksi normal saja ya, tidak terlalu tinggi. Nah,
Untuk supportnya ada di mana? Support sendiri dari BBYB ada di 2120, ini sebagai area support untuk BBYB-nya. Dan untuk potensial atau target price-nya ada di mana? Yang pertama, teman-teman bisa catat untuk TP pertama atau target price pertama ada di 2290, ini untuk BBYB. Dan untuk berikutnya ada di 2380 ya, ini sebagai area potensinya berikutnya, sampai di 2480. Nah, ini sebagai area potensial untuk BBYB-nya sendiri. Dengan catatan dia harus bisa melanjutkan penguatannya dan menembus area Bollinger Band tengah di sini. Karena memang ini struggle ya, karena dia ada dua resisten, yaitu yang di area Bollinger Band tengah sama di area MA60-nya, atau di area MA60 ini di 2160 sampai di 2170 itu sebagai area untuk titik poin atau struggle dari BBYB sendiri atau resisten pendeknya untuk BBYB. Nah, kalau esok hari mengalami pelemahan gimana nih? Ya, teman-teman bisa ambil di area 2120-nya. Ini sebagai area untuk buy on weakness-nya atau buy on dekat area support ya, buy on support di area sini. Dengan catatan dia harus bertahan di area 2120. Kalau tidak bertahan gimana? Ya, teman-teman jangan ambil. Dia akan bisa melanjutkan penurunannya sampai ke 1920. Tapi dengan catatan kalau dia berhasil menguat, maka akan untuk melanjutkan penguatannya atau peluang penguatannya cukup terbuka juga sampai di 2290 di sini. Ingat teman-teman, 2120 ini sebagai area untuk supportnya. Kalau dia turun ke bawah, jangan diambil. Tapi kalau dia berhasil bertahan di area 2120 di sini, ini boleh layak dicermati juga untuk BBYB-nya. Dan untuk potensialnya di 2290 secara jangka pendek, dan untuk jangka panjangnya ada di 2480. Nah, ini untuk BBYB. Hari ini volume di bawah rata-rata, dan untuk stokastiknya di sini dekat dengan angka 100, yang menandakan dia sedikit lagi menuju area jenuh belinya. Dan untuk RSI-nya juga sama, hampir mendekati. Jadi teman-teman waspada jika ada penurunan dan untuk segera antisipasi ya. Kalau memang esok hari bertahan di 2120 dan teman-teman spekulatif buy, ini boleh saja. Tapi kalau dia tidak berhasil bertahan di area 2120 dan melanjutkan penurunan, ya teman-teman harus wajib cut loss. Nah, untuk asing bagaimana hari ini kita lihat. Ya, asing sendiri hari ini mencatatkan net buy sebesar 5,6, tidak terlalu tinggi memang ya. Lebih tinggi dari hari kemarin, tapi teman-teman boleh untuk trading buy saja nih untuk BBYB ya. Dan untuk broker summary-nya di sini ada YP, PD, CS, AK, dan ini ada retail ya semuanya. Jadi teman-teman tetap jangan sampai untuk manage, pokoknya manage ke depan lah, karena memang beberapa dari saham-saham teknologi ini agak struggle pergerakannya karena memang kita mengingat adanya kenaikan suku bunga ya dari Amerika sendiri. Jadi ketika ada kenaikan sendiri, emiten-emiten dari teknologi ini akan melanjutkan pelemahannya atau akan melemah. Nah, salah satunya ya BBYB juga ya. Ini boleh dicermati nih. Disclaimer on tentunya sekali lagi untuk saham-saham yang sudah dibahas. Terima kasih.